Jokowi semakin brutal. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Istilah brutal biasanya dilekatkan kepada kejahatan yang menggunakan kekerasan dan tidak punya rasa belas kasih, sehingga kalau menyiksa lawan dengan sangat sadis dan membabi buta. Sangat tidak layak bagi seorang pemimpin yang memegang amanah rakyat, tapi memperlakukan rakyatnya sendiri dengan brutal, kejam. Apalagi mandat untuk memimpin itu hanya sementara dan, seharusnya, bisa dicabut kapan saja, bila dia sudah menyalahi amanat dan rakyat sudah tidak menghendakinya lagi. Pengertian brutal menurut Kamus Inggris sebagai berikut, violent and cruel behavior, the fact of being violent and cruel, kekerasan dan perilaku kejam. Fakta yang menjadikan seseorang melakukan kekerasan dan kekejaman. Makna violent, kekerasan, tidak selalu fisik, tetapi bisa berawal dari verbal, ucapan. Violent behavior is any behavior by an individual that threatens or actually harms or injures the individual or others or destroys property. Violent behavior often begins with verbal threats but over time escalates to involve physical harm. Perilaku kekerasan adalah setiap perilaku individu yang mengancam atau benar-benar merugikan, atau melukai individu atau orang lain atau menghancurkan harta benda. Perilaku kekerasan sering dimulai dengan ancaman verbal. Tetapi seiring waktu, meningkat hingga melibatkan cedera fisik. Selama rezim Jokowi berkuasa, kejahatannya tidak terhitung, yang kadang ada yang masuk ke dalam kategori brutal. Beberapa kejahatan berikut telah terjadi selama rezim Jokowi. Pertama, kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa telah menguak berbagai kejahatan rezim Jokowi. Mulai dari kasus mafia, narkoba, perzinahan, judi online, pencucian uang haram, pembunuhan, sampai kepada penjualan organ tubuh manusia. Kedua, intimidasi, kriminalisasi, dan persekusi kepada para ulama dan tokoh oposisi. Rakyat tidak bisa melupakan kriminalisasi yang dilakukan kepada IBHRS dan Habib-Habib yang lain, kepada Anton Permana, Jumhur Hidayat, Syahganda, dan lain-lain. Ketiga, penyiksaan sadis sampai kepada pembunuhan tanpa belas kasihan, terhadap 6 laskar FPI di KM50. Kasus penyiksaan sadis sampai meninggalnya 6 laskar FPI, sampai kapanpun, sampai ke lubang semut sekalipun, akan tetap dikejar, yang mungkin melibatkan petinggi TNI, Polri, bahkan mungkin Jokowi sendiri. Keempat, kasus persekusi dan terbunuhnya para ulama, ustadz, dan mubalik. Kasus persekusi kepada almarhum Tengku Zulkarnain, Maher Etwailibi, Syekh Jabir, dan lain-lain, harus diusut lagi. Kelima, pembunuhan sadis kepada 9 orang di tragedi 21 hingga 22 Mei 2019. Dan kematian misterius 849 petugas KPPS yang tanpa otopsi. Keenam, kezaliman luar biasa kepada Gus Nur. Gus Nur yang mencoba meluruskan dan mengoreksi rezim Jokowi atas latar belakang pendidikannya, malah justru Gus Nur yang dipenjara sampai 4 tahun. Kasus ijazah Jokowi malah tidak diusut tuntas. Hukum macam apakah yang dipakai hakim? Sebelumnya, demi menutupi dan mempertahankan kecurangan di pemilu 2019 dan kasus-kasus lain yang tidak terekspos media, Jokowi nekat melakukan berbagai tindakan tercela. Kenekatan Jokowi untuk melakukan tindakan brutal sudah tidak hirau lagi etika, moral, aturan hukum. Bahkan juga dilabraknya hukum-hukum Islam, Al-Quran. Tahun 2019 kemenangan Jokowi dilakukan dengan melakukan kecurangan secara brutal. Dan tampaknya ingin diulangi lagi di tahun 2024. Saat ini Jokowi sedang diliputi nafsu iblis untuk menjegal Anies. Sudah berkali-kali upaya penjegalan itu, tapi digagalkan oleh Allah. Tapi jiwa iblisnya terus menyuruhnya untuk menjegal Anies secara brutal, ingin memenjarakan Anies dan membegal Partai Demokrat. Semua tindakan itu sudah masuk kepada perilaku brutal. Aneh, seorang presiden yang seharusnya menjadi orang termulia dan dicintai rakyat di republik ini, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dimusuhi bahkan dikutuk rakyatnya sendiri karena dosa-dosa politik dan perilaku jahatnya. Rakyat akan mengenang Jokowi sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Gara-gara ingin mempertahankan kekuasaan dan menutupi dosa-dosanya, rela menghalalkan segala cara dan melanggar hukum. Semoga sebelum ajal menjemput, Jokowi dan para pengikutnya tersadar dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha.